Gubernur Bali Iwayan Koster bakal mengumpulkan semua produsen minuman kemasan yang beroperasi di Bali. Hal ini berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang segera diberlakukan di wilayah Bali. Disampaikan Koster bahwa setiap lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 liter di wilayah Provinsi Bali. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Bali, yaitu Adrian Amurwonegoro. Baik rekan Adrian, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Arin. Dapat kami sampaikan bahwa baru saja per Minggu 6 April 2025 kemarin, Gubernur Bali Iwayan Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dan salah satu poin yang termuat dalam surat edaran ini adalah pembatasan peredaran minuman kemasan berbahan plastik dengan ukuran di bawah 1 liter, di mana Gubernur Bali Iwayan Koster dalam waktu dekat ini akan segera mengumpulkan atau memanggil para produsen minuman-minuman kemasan yang beroperasi atau berproduksi di wilayah Bali, termasuk juga PDAM, untuk mulai mensosialisasikan surat edaran yang baru diterbitkan ini. Dan nantinya per 11 April dengan menggandeng Kapolda dan juga Pangdam Udayana serta Danram 163 Wirasatya, Gubernur Koster akan mulai mensosialisasikan surat edaran ini, termasuk soal pengelolaan sampah berbasis sumber di desa-desa adat dan juga di beberapa tempat lainnya. Namun yang menjadi sorotan adalah peredaran minuman atau berbahan plastik di bawah ukuran 1 liter ini. Dapat contohnya adalah minuman-minuman gelasan berbahan plastik itu nantinya tidak akan lagi ditemui di Bali, namun Koster masih mengizinkan mereka memproduksi air minum seperti galon, artinya di atas ukuran 1 liter. Hal ini dilakukan untuk menekan peredaran sampah plastik di wilayah Provinsi Bali yang memang hingga saat ini belum dapat tertanggulangi dengan baik, sehingga di periode keduanya menjabat sebagai Gubernur Bali, Iwayan Koster ingin lebih tegas dan keras dalam menangani persoalan sampah di Bali, karena di periode pertamanya Koster mengaku dihadapkan oleh beberapa kendala, salah satunya adalah pandemi COVID, yang mana Koster menilai masyarakat saat itu sedang di bawah tekanan, sehingga pemerintah juga tidak bisa asal mengatur mengenai persoalan sampah dengan menekan secara keras di kondisi COVID tersebut. Kemudian 2 tahun berselang, kondisi berangsur normal dan saat ini Koster menjabat di periode keduanya dan akhirnya menetapkan kebijakan terbaru mengenai penanganan sampah atau gerakan Bali Bersih. Setidaknya tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang memproduksi air minum kemasan berbasis plastik yang menjadi sorotan, namun juga beberapa tempat lainnya. Pasalnya ini akan diterapkan menyeluruh di berbagai sektor. Seperti halnya adalah kantor pemerintahan dan swasta, tempat ibadah, kemudian pasar, kemudian pelaku usaha seperti hotel, restoran, dan juga kafe yang beroperasi di wilayah Bali. Dan juga sanksinya tidak main-main, bahwa pemerintah Provinsi Bali siap mencabut izin jika para pelaku usaha atau sasaran dari surat edaran ini tidak memberlakukan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Namun jika kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik, pemerintah Provinsi Bali juga mempersiapkan reward untuk mereka yang menjalankan surat edaran ini. Tentunya selain menjadi sorotan, pembatasan atau pelarangan, bisa dikatakan pelarangan peredaran air kemasan berbahan plastik di bawah 1 liter ini, selain itu juga yang menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Bali adalah peredaran tas kresek atau tas plastik di pasar-pasar tradisional. Itu juga akan dilarang ke depannya setelah surat edaran ini mulai diberlakukan
dalam waktu dekat ini setelah Gubernur memanggil seluruh Forkopimda untuk kemudian disosialisasikan hingga ke level-level desa adat, sehingga nantinya ke depan juga tidak ditemukan tas kresek. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk aware, untuk lebih sadar membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah-sampah plastik di wilayah Provinsi Bali. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Andrian atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster. Bali merupakan destinasi utama pariwisata yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Pengelolaan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal yang berdampak negatif terhadap ekosistem alam, manusia dan kebudayaan Bali, sehingga sudah sangat mendesak diberlakukan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.